hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom Victorious People. Apa kabar Victorious People? Pada hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Victorious People, sebelum saya membawakan renungan firman Tuhan buat kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, memberkati kami. Terlebih saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar apa yang kami dengar pada hari ini itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Victorious People, manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan orang lain, memerlukan manusia lain di dalam kehidupannya. Victorious People, pada saat Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan Hawa sebagai teman, sebagai penolong bagi Adam. Dan pada saat itulah manusia mulai ada persekutuan dengan Tuhan. Victorious People, kalau kita melihat tema kita pada hari ini adalah disiplin dalam bersekutu. Saya ambil dari kitab Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Victorious People, kita harus ada disiplin. Misalnya saya mengambil contoh seorang atlet, seorang yang mau berlomba di dalam pertandingan. Dia harus disiplin di dalam kehidupannya. Dia harus disiplin kapan dia harus berolahraga, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bekerja. Dia harus sedemikian rupa mendisiplinkan dirinya agar waktu nanti pertandingan dia memperoleh kemenangan. Kalau seorang atlet tidak mau disiplin di dalam kehidupannya, dia tidur sembarangan waktu, dia makan makanan yang menyukakan hatinya, dia minum sembarangan, saya percaya dan juga mungkin dia berolahraga, kalau hari hujan dia berkata, aduh hari ini gak usah olahraga dulu, besok baru berolahraga. Saya percaya kita semua tahu bahwa kecil kemungkinan atlet itu dapat meraih kemenangan. Begitu juga dengan hidup kita, kalau kita tidak berdisiplin, kapan kita tidur, kapan kita bangun, apa yang harus kita makan. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita pasti akan mengalami kesulitan. Nah, kita baik melakukan semua disiplin di dalam kehidupan kita. Namun ada yang harus juga kita perhatikan, yaitu kita harus juga memiliki disiplin dalam bersekutu. Ya, nah pertanyaannya mengapa kita harus disiplin di dalam bersekutu? Saya pelajari bahwa mengapa harus disiplin dalam bersekutu? Yang pertama, Victorious People harus menyadari bahwa persekutuan kita adalah panggilan. Kita bisa dilihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan Allah yang memanggil kamu ada kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kita ada di dalam disiplin dalam bersekutu karena persekutuan kita itu adalah panggilan. Siapakah yang memanggil? Allah yang memanggil kita. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Victorious People, bahwa persekutuan kita adalah persekutuan yang adalah panggilan, yang memanggil kita Allah. Seperti kita sudah baca tadi di 1 Korintus 1 ayat 9, Matius 23 ayat 37. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita untuk kita bersekutu karena Tuhan yang memanggil kita untuk bersekutu. Dan mengapa kita harus disiplin dalam bersekutu? Karena persekutuan orang percaya adalah persekutuan ilahi. Kita bisa lihat di 1 Yohanes 1 ayat 3, firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi persekutuan kita adalah persekutuan ilahi. Kita bisa lihat juga di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbicara 2 atau 3 orang ini berbicara tentang persekutuan. Dan persekutuan itu firman Tuhan katakan di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sobat people, mengapa kita harus disiplin dalam bersekutu? Pertama karena panggilan yang memanggil kita adalah Allah. Yang kedua, persekutuan orang percaya adalah persekutuan ilahi. Ya, victorious people. Nah, pertanyaannya juga adalah apa manfaat di dalam persekutuan? Saya bisa bacakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Victorious people, firman Tuhan katakan latihan badani terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini. Itu berbicara kalau kita ada di dalam persekutuan. Iman kita boleh terus bertumbuh. Iman kita boleh terus mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin bertumbuh. Dan jika iman kita terus bertumbuh, karena kita ada di dalam satu persekutuan, kita disiplin di sana. Iman kita terus mendapatkan, rohani kita mendapatkan makanan-makanan. Dan saya percaya apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya firman Tuhan katakan itu akan berguna di dalam kehidupan kita. Karena ada mengandung janji-janji apa? Janji bahwa kita akan terus ada di dalam Tuhan dan jika kita ada di dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita memuliakan nama Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Waktu keadaan, waktu kita sakit atau kita kesulitan ekonomi atau kita ada di dalam masalah keluarga, di saat kita terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya, kita percaya kita akan ada jawaban dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan dikatakan juga maupun untuk hidup yang akan datang, berbicara kekekalan, berbicara bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya dan itu adalah kehidupan yang kekal. Jika kita terus ada di dalam Tuhan, kita terus memegang janji Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan namanya, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, victorious people. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita di dalam persekutuan? Kita adalah semua tubuh Kristus. Karena kita semua adalah tubuh Kristus, sikap kita di dalam persekutuan, kita mempunyai tanggung jawab. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di dalam persekutuan ada sikap kita yang dituntut, yaitu kita harus ada tanggung jawab. Kita tidak bisa masa bodoh terhadap rekan-rekan di dalam persekutuan kita, juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kita saling memperhatikan, kita saling menguatkan, kita saling menasehati. Di dalam persekutuan ada pengajaran, ada kesaksian, kita saling berbagi. Ya, victorious people. Dan juga kita saling mendoakan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di dalam persekutuan ada berdoa bersama-sama. Siapa yang mempunyai persoalan, kita wajib juga bersama-sama mohon pertolongan Tuhan.
agar teman kita, sahabat kita, bahkan kita sendiri, kita berdoa untuk Tuhan yang menolong. Karena kita percaya pertolongan kita hanya ada pada Tuhan. Victorious People, saya percaya jika kita ada di dalam disiplin dalam bersekutu, maka kita akan terus kuat di dalam Tuhan dan kita akan terus taat dan setia kepada Tuhan hingga Tuhan memanggil kita menurut waktunya Tuhan. Demikian firman Tuhan, Victorious People, Saturday Morning Prayer pada hari ini. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami telah mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami agar kami tetap taat dan setia kepadamu juga di dalam persekutuan kami Tuhan. Baik itu persekutuan keluarga, persekutuan di lingkungan gereja kami, Tuhan yang menolong agar kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kami harus berdisiplin di dalam bersekutu, agar di dalam kedisiplinan kami di dalam bersekutu kami percaya kami akan kuat di dalam Tuhan, kami juga akan terus lebih lagi mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan hidup kami akan terus senantiasa di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.